Rekor baru, gue mencapai elo rating 3079 di bullet chess. Catur peluru 1 menitan dan menembus 100 besar dunia. Ini peak pencapaian elo rating di bullet yang gue raih selama bermain di platform chess online. Nah, gue juga akan ngasih pembahasan game gue gimana caranya untuk dapat 3079. Gue akan ngasih tips baik dan buruknya bermain catur peluru, dan gue akan kasih tips gimana cara dapetin elo rating yang tinggi di catur peluru. Makanya nonton terus sampai habis. Jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe, dan please jangan di skip iklannya, izin. Nah, jadi kemarin gue itu ada jadwal ngajar jam 8. Nah, gue ada kekosongan waktu tuh dari maghrib kan. Nah, gue coba main catur bulat. Lawannya dari Lebanon, kandidat master. Tapi main catur bulat ini ya gelar memang menentukan juga sih, tapi lebih menentukan kecepatan dan sinyal ya teman-teman. Langsung aja ini game terbaiknya. Nih elo rating gue 3074 nih. Wah, gue lanjut gak ya? Karena kalau gue kalah, gue minus 12. Sementara menang cuma nambah 6. Nambah 5 doang, sorry. Putih mulai dengan E4, gue jawab dengan karokan. Sebelumnya gue bermain lawan Joe Asad ini sekitar 8 game teman-teman. 8 game gue kalah 1 kali. Jadi skornya 7-1. Nah, sebelumnya gue main pakai French Defense terus nih. Gue pakai karokan lah. Penutup gajah C4, kemudian D5. Kemudian ya gajah C4 ini secara teori kurang bagus ya, karena yang populer itu ngerespon karokan harusnya D4 ya, atau kuda C3, ada kuda F3 juga. Nah, gajah C4, kemudian gue dorong D5. Kemudian putih gajah B3. Tapi ini hati-hati nih, ini bisa jebakan juga. Ini dikenal dengan hilly-billy attack. Hilly-billy gimana gitu ya. Sebenarnya lu bisa makan pion gratis di sini di petak E4, tapi gue lebih pilih cara aman kuda F6. Kenapa? Karena kalau makan E4 gue takutnya dia nanti lebih aktif kan dengan kuda C3 dan ada ancaman pada petak F7. Bisa juga gue respon dengan kuda F6, kemudian putih akan F3 biasanya. Kemudian kalau gue makan, dia makan lagi. Jadi aktif kan, sementara perwira gue masih tidur. Jadi jangan ambil resiko. Nah, gue lebih pilih jalan kuda F6, kemudian dia E5, gue kuda G4. Walaupun ini juga nggak bener ya. Gue bingung nih, di kuda G4 ngancem. Gue baru ingat kalau putih bisa D4. Dan akhirnya kuda gue kemana nih? Gue harus bikin jalan dengan H5, kemudian putih H3, gue mundur dengan kuda H6. Dia makanlah pion gue di petak H5. Gue jalan G6, oke nggak masalah, karena kuda gue bisa setup di sini. Menurut gue kayak gitu. Queen E2, kemudian gue setup kuda ke petak F5, menyerang balik. Putih kuda F3 dan gue jalan C5, langsung ganggu pion center. Jadi kalau lu ketemu pemain, lu pegang buah hitam main pakai karokan defense, lawan pakai variasi dorong E5, maka caranya ganggu petak senternya. Putih C3, gue kuda C6. Gimana tuh kalau dia makan? Gak masalah. Kalau makan gue kuda C6 juga. Dia di sini C3, gue kuda C6. Counter petak D4-nya dong. Kemudian putih bingung kan di sini. Wah, di counter terus nih. Dia nggak tahan kali, dia mainin langkah yang taktis saja G4. Harusnya makan C5 nggak apa-apa. G4, gue mainin langkah kuda ke petak H6. Gue mau makan ini dong karena pin. Putih panik kayak atau apa, dia ngerasa aman, dia main rokade di langkah ke-12. Kalau lu jadi gue, apa langkah yang bakal gue ambil? Coba tebak. Sikat lah bos, boom, kuda makan G4, ya enggak? Tapi sebelum itu, gue makan pion D4-nya dulu. Kenapa? Supaya pionnya lemah. Karena gue mikirnya dia makan pakai pion nih, untung nggak makan pakai kuda. Dia pasti makan pakai pion nih. Betul aja, dan langsung gue sikat. Boom, harusnya lebih bagus makan langsung aja. Kemudian makan, dan kemudian boom, gajah G4 dengan tujuan kuda makan D4. Kenapa sih gue berani ngorbanin perwira? Jadi tipsnya gini, kalau misalkan kita ngorbanin piece perwira untuk membongkar sayap raja, bolehlah, asal dengan ada syaratnya nih, dengan long term plan. Lu punya rencana jangka panjang yang di ujungnya lu bisa menang gitu. Jadi jangan cuma asik ngorban doang tapi nggak ada follow up-nya. Putih menghindar dengan menteri E3. Jangan kabur dulu, gue datengin lagi nih. Boom, benteng H3, great move, kuda B ke petak D2. Gimana melanjutkan tekanan? Datang lagi, boom, gajah H6. Kocar kacir dia di sini, lihat perbedaan waktunya udah kelihatan ya, 4735. Dia mainin langkah Queen C3. Gue mainin langkah
Queen D7 dong. Tujuannya memakan dan checkmate. Ya, putih di sini mainin langkah gajah 4 dan RL Chess menutup game ini dengan gajah makan F3. Mau jalan apa? Kalau dia gajah makan kuda, gue skakmat benteng H1. Kalau dia di sini kuda makan gajah, gue menteri ke petak G4 skakmat. Jadi itu caranya, teman-teman. Ya, cuma tadi ya, harusnya pada saat rokade di sini langsung aja kuda makan G4. Ini apakah akan berbeda hasilnya? Kalau seperti ini gajah makan G4, kemudian mungkin putih akan gajah E3. Ya bisa masuk juga dan menteri D7 ini akan bagus juga buat hitam sih. Nah, tipsnya apa kalau lu jadi pemain putih? Kalau jadi pemain putih pada saat kuda C6 ya jangan G4 ya, harusnya makan aja nih. Panik memang. Dan langsung aja deh gue kasih tipsnya gimana cara bermain catur bulat yang bagus buat pemula. Caranya gini, main catur bulat 1 menit itu kan membutuhkan kecepatan, intuisi, dan manajemen waktu. Bukan sekedar teori catur yang dalam. Tips utama untuk pemula adalah utamakan kecepatan langkah daripada berpikir lama. Gunakan pre-move. Pre-move ini langkah persiapan, lu bisa setting di pengaturan, terus di live game. Nah, lu siapin deh langkah persiapan. Sebentar, gue lagi pesen Gojek, takutnya dia datang lagi nih. Lagi pesen makanan sarapan. Belum ya, masih aman. Nah, kemudian untuk menghemat waktu dan fokus pada serangan cepat, bukan pada material. Ya, kadang main 1 menit ini lu nggak bisa mikir lama-lama, 3 menit gimana gitu-gitu ya. Nah, jangan pernah menyerah karena posisi kalah bisa berbalik menang akibat lawan kehabisan waktu ya kan, karena ini 1 menit ya. Tapi ya kalau waktunya masih lama, kira-kira juga lah lu bisa respect lawan lu, kira-kira levelnya udah tinggi ya nggak bisa gitu ya. Ada ya lu bisa pakai nalar lu lah teman-teman. Kalau lawan Grandmaster kira-kira kok gue nyerah ya karena masih banyak waktunya, 15 detik dia pasti bisa dengan keunggulan Queen bisa skakmat gue. Nah, pertama, manajemen waktu dan teknis. Nih, tipsnya ya. Gunakan pre-move atau pre-move di chess.com atau di platform lain juga bisa kayak gitu. Kemudian jangan berpikir terlalu lama. Kalau lu bingung, gerakin bidak apa aja dengan cepat karena waktu lebih berharga di sini. Asalkan lu aman lah gitu. Kecepatan internet dan perangkat, pastikan internet lu stabil lah. Kalau lu masih minjem wifi tetangga agak susah. Apalagi lu pakai kuota harian. Aduh. Dikira menang waktu, taunya kita yang kalah waktu ya. Kedua, strategi permainan, pembukaan yang sederhana. Pembukaan apa aja tuh? Kalau gue sih suka London System, solid, cepet, masuk middle game gampang. Lo mungkin bisa pilih teori lainnya kayak King's Indian Attack atau Dimsowit Larsen Attack, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, jangan fokus pada material. Dalam bulat ini, menang jumlah perwira tidak menjamin kemenangan kan? Seperti tadi tuh, fokus pada skakmat atau membuat lawan kehabisan waktu. Yang ketiga, serang raja lawan. Terapkan tekanan terus-menerus, posisi yang rumit lebih baik daripada posisi tenang karena memaksa lawan berpikir. Ya kan, kita mau push waktunya kan, serang terus aja, bikin dia mikir. Apalagi kalau posisi complicated atau rumit. Hindari posisi tertutup, bermainlah di posisi terbuka di mana perwira mudah bergerak dan taktik cepat terjadi. Kalau gue lebih suka ini sih. Nah, tips yang terakhir, tips mental nih. Jangan menyerah, never resign. Lawan bisa melakukan blunder besar saat waktu hampir habis. Bahkan jika posisi Anda kalah. Terus jangan lupa latihan intuisi. Pelajari pola taktik dasar, garpu, pin, skakmat agar bisa melangkah berdasarkan intuisi tanpa menghitung terlalu lama. Ya harus latihan lah, nggak bisa orang tiba-tiba jago gitu ya. Nah, tapi ada bagus dan buruknya. Kalau lu suka main catur kilat atau catur peluru kayak gini ya. Bagusnya, kelebihan bermain catur peluru. 1, meningkatkan intuisi dan kecepatan berpikir. Catur peluru ini kan waktunya cuma 1 menit, melatih otak untuk mengenali pola-pola taktis dan dengan sangat cepat yang membantu meningkatkan naluri di catur. Jadi lu, ini kayak ada yang salah nih, langsung cepat gitu. Gue bisa kayak gitu. Kemudian yang kedua, melatih manajemen waktu. Pemain dipaksa membuat keputusan cepat di bawah tekanan waktu yang sangat ketat. Jadi lu harus siap-siap nih kalau lu nggak biasa ditekan, susah juga. Apalagi kalau dikit-dikit nggak bisa ditekan ya, susah main catur kilat ya. Dan kalau lu punya penyakit jantung, jangan main ini. Karena lu bahaya lah. Mohon maaf. Ketiga, sangat menghibur dan seru. Permainan ini cepat, instan, dan memberikan adrenalin. Menjadikannya menyenangkan untuk dimainkan dan ditonton. Ya pasti orang-orang zaman sekarang suka yang kayak gini dong. Ditekan, speed chess, daripada catur klasik kan kita bisa tidur ya. Keempat, melatih refleks. Membantu meningkatkan koordinasi mata dan tangan, terutama saat bermain daring untuk menangkap kesempatan taktis secara instan.
Ya, lu coba aja lu jarang main catur bulat terus main bulat, gelagapan kan tangan lu. Kayak nggak terbiasa gitu. Nah, tapi ada buruknya nih bermain catur peluru. Apa sih? Satu, mengorbankan kualitas permainan. Bulat seringkali menghasilkan langkah yang dangkal, taktik yang salah, atau blunder fatal karena kurangnya waktu untuk berpikir mendalam. Gampang banget dong gitu. Pastilah. Kedua, membentuk kebiasaan buruk. Bermain bulat terlalu sering dapat merusak pemahaman posisi jangka panjang karena pemain terbiasa bertindak impulsif daripada strategi. Ya pengennya kayak nyerang aja gitu, padahal serangannya belum tentu benar. Ketiga, tidak efektif untuk belajar. Bulat tidak cocok untuk meningkatkan pemahaman strategi atau mempelajari pembukaan secara mendalam. Keempat, menyebabkan kecanduan dan stres. Oh, tidak ada ini ya gangguan kehamilan ya. Beda itu ngerokok ya. Menyebabkan kecanduan dan stres. Nah, karena sifatnya yang seru, bulat bisa membuat ketagihan dan menyebabkan stres. Kalau kalah terus ya stres lah, catur klasik, catur apa, stres. Kalau menang mulu asik. Kayak gue banyak menangnya asik ini. Kesimpulannya, catur peluru sangat bagus untuk melatih intuisi dan keseruan, namun buruk jika dijadikan satu-satunya metode latihan untuk meningkatkan kemampuan catur jangka panjang. Klasik nih. Disarankan untuk menyeimbangkannya dengan kontrol waktu yang lebih lambat. Kalau lu masih pemula, elo rating masih di bawah 2000, jangan main catur kilat lah, walaupun internet lu sekenceng. Ya mungkin lu bisa dapetin elo rating 2000 ke atas, tapi untuk 2000 ke atas lagi, 2700 itu butuh skill juga. Semoga video ini bermanfaat. Ya teman-teman, ini artinya apa? Ini artinya dari video ini lu mungkin bisa belajar kalau lu latihan terus menerus dan lu mau berproses, lu mau improve. Elo rating gue yang tadinya nggak bisa nyentuh 3000 bisa, bahkan bisa lebih dari itu dan masuk ke jajaran top dunia. Yang penting apa? Ada kemauan dan jangan pernah dengerin kata orang lain yang meremehkan lu. Fokus pada diri lu, ciptakan diri lu, building yourself, bangun pribadi lu dengan karakter yang kuat dan jadilah seorang juara. Itu tipsnya. Jangan lupa gabung RL Chess Academy. Ayo gue tungguin lu gabung ke kelas gue. Jangan di skip iklannya ya.